Salam anti korupsi. Diskursus ataupun pro dan kontra tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kembali mengemuka. Dan ini seperti suatu hal yang biasa ya, perdebatan yang terjadi, karena memang sebenarnya kalau kita membuka kembali undang-undang tindak pidana korupsi yang sudah berusia 19 tahun, yaitu Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah ada secara jelas termaktub di dalam pasal 2 ayat 2 bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu bisa dikenakan hukuman mati. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada satupun pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati dan kemudian dieksekusi. Kenapa? Karena tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Namun setidaknya kita melihat bahwa di dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, ya ada sekitar 30 pasal, hanya satu pasal yang dijelaskan bisa untuk digunakan sebagai pasal untuk mengancam atau menuntut seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman mati, yaitu pasal 2 dengan bunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional, di mana dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2-nya, dalam keadaan tertentu pelaku yang dikenakan dengan pasal ini bisa diancam dengan hukuman mati. Keadaan tertentu apa yang menjadi pemberatnya itu dijelaskan dalam penjelasan, yaitu Indonesia dalam keadaan bencana alam yang luar biasa, ya, ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian Indonesia dalam krisis moneter, Indonesia dalam keadaan bahaya, misalnya perang, ya, dan juga Indonesia dalam krisis ekonomi, dan juga ada perbuatan pengulangan tindak pidana korupsi. Nah, walaupun sudah ada dari 19 tahun yang lalu, tentu ketika seseorang dihukum mati, ya, dalam pelaku tindak pidana apapun, pasti perbuatannya sudah sangat-sangat luar biasa, sehingga masyarakat pun menganggap atau perlu dihukum mati, ya sama kayak tindak pidana korupsi. Nah, tentu bagi hakim, ya, ataupun penuntut umum ataupun pemimpin lembaganya masing-masing, ya, karena kalau KPK itu bisa menuntut sendiri, ya, karena di KPK itu satu pintu, penyelidik, penyidik, dan penuntut. Atau kalau di kejaksaan oleh jaksa di kejaksaan gitu, ya, yang menuntut dengan ancaman hukuman mati, tentu memang ada hal-hal yang menjadi pedoman, ya, sebab kalau misalnya orang dihukum mati tentu ada parameter-parameternya, sebab memang hukum itu kan tidak bisa kuantitatif, ya, untuk masalah apa namanya, ya, hukuman mati itu nilainya dan sebagainya. Namun kan juga bisa juga dibuat parameter, misalnya bahwa orang yang melakukan korupsi yang bisa diancam hukuman mati adalah pejabat tinggi, gitu. Kemudian yang kedua, keadaan atau kondisinya saat itu, situasi, ya, seperti yang termaktub dalam undang-undang, ya, misalnya kayak sekarang Indonesia kan dalam krisis pandemi COVID, ya kan, dan jadi bencana non konvensional, ya, bencana nasional juga udah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya korupsinya tuh pasti sangat-sangat banyak, ya, mungkin puluhan miliar, apa ratusan miliar. Kemudian dampaknya luar biasa, baik masyarakat langsung maupun perekonomian.
dan parameter-parameter lainnya lah yang harus dirumuskan. Namun intinya memang sampai saat ini faktanya belum ada pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum mati karena perbuatannya melakukan korupsi uang rakyat atau uang negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.